Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ini hari plus 3 lebaran. Nah, setelah tadi malam kami nginep di sini dikarenakan kondisi fisik aku nggak memungkinkan, udah capek banget kita bertiga. Jadi memutuskan untuk nginap di daerah Tegal. Nah, ini kita di tanggal 23 Maret ya sayang. 23 Maret di H+3 lebaran atau hari kedua kami touring untuk perjalanan ke Jawa. Nah, kami nginap di Hotel Artamara di Tegal, guys. Nah, jadi untuk penempatan kamarnya begini. Itu kita udah siap-siap nih, anak sama istri aku. Itu pintu masuk, cuman ada kasur, dan di sebelah sana lemari dan ada smart TV. Kamar mandi di sana nggak ada lemari. Sini ada meja kerja dan colokan. Jadi kamarnya hanya sederhana aja. Satu malamnya kita di sini bayar 350.000 on the spot, karena kalau di online kita cek di sini penuh full. Gak tahu nih H+3 lebaran di Tegal itu semua hotel full. Jadi kita agak sedikit kesulitan tadi malam untuk cari penginapan. Oke, kita barangnya mau aku naikin dulu ke motor. Kita mau siap-siap. Nanti aku lanjut lagi. Udah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ke kanan. Kiri. Ini kondisi pagi hari di daerah Tegal. Jam segini udah lumayan ramai loh jalan. Masih suasana lebaran. Tegal itu ramai, guys. Jadi mungkin banyak perantauan yang asli orang sini. Karena kita lihat hotel pada penuh. Guys, ini aku udah masuk Pantura lagi. Jalanan mau ke Tuban. Tadi pas di Tegalnya, aku sama istriku sama anakku sarapan dulu. Setelah sarapan kita udah lanjutin masuk perjalanan, masuk lagi ke lintas Pantura. Di jam 8, di jam 7 kurang, jam 6.53 sekarang ini kondisi di Pantura jalanan masih sangat terang ya, masih bisa dibilang sepi lah gitu. Kenapa kami memutuskan jalan pagi? Ya supaya agar lebih cepat sampai, karena kondisi jalan masih sepi. 27 yang meterannya menipu, belum merah ternyata, belum. Allah, guys, ini aku baru kelar isi bensin.
Iya. Tadi kasih berapa nih? Dibalikin 27 kan? Iya, 27. Iya. Balik dikit 7. Ya. Kak? Gimana sih? Hah? Mana sih? Iya, buka gantengnya. Aduh, bener. Ngangkat. Jadi tangan tuh kan ini tuh jadi kayak beban, ini jadi nahan beban. Harusnya gimana? Harusnya gini ya, Harusnya mundur lagi. iya, cuman kan nggak bisa kan, gini harusnya. Coba mundur. Coba kayaknya nggak bisa sih. Dulu waktu ke Linggau gitu, kalau waktu ke Linggau dia belum sebesar ini Gabung belum. ya. Enggak. Susah. Tapi nggak ada Pak Uga kayak kemarin, nggak ada lagi. Anaknya parkir. Zain, semangat nak, masih semangat? Udah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya guys, kita mulai lagi petualangannya. Berarti lebih jauh ke Bali daripada ke Linggau ya? Berarti kita dulu pertama yang termasuk hebat berarti aku fisikku. Dari Jakarta Semarang itu. Tapi kita dapat tidur kualitas sama berangkatnya pagi kan. Guys, udah ini udah masuk ke malam ini. Oh, ya. Ke malam memang nggak apa-apa. Udah masuk Kabupaten Pemalang. Dengan kondisi mata udah sedikit mengantuk dan berhalusinasi. Aku memutuskan mau coba cari tempat berkopi dulu. Ya sedikit segar lah gitu mata. Di Pantura ini guys, kalau nggak benar-benar konsentrasi tinggi, lewat. Kalau jalannya lurus saja. Jadi negara keturunan lewat Pantura benar-benar konsentrasi tinggi, karena di beberapa titik dia masih ada merah gitu. Kata kalau kita nggak konsentrasi tinggi, bisa lampu merah perempatan itu kita bablas saja. Tadi ada beberapa juga yang udah lewatin ada yang masih melanggar lampu merah. Nah, itu nggak tahu kita sengaja atau kita mengantuk gitu. Lanjut dulu sebagai dari tempat berlebih. Guys, ini kami udah masuk di pusat kota Pekalongan. Wih, keren. Kotanya lumayan bersih lah. Aku udah 2 kali apa 3 kali lewat sini, tapi nggak tahu kotanya kayak apa, karena begitu nyampe di Pekalongan kemarin itu aku posisinya udah malam, jadi begitu nyampe hotel langsung tidur gitu.
Ini mau nyari tempat untuk kopi, belum dapat di mana karena tutup. Kondisi masih libur lebaran gini masih banyak yang tutup guys. Dari kemarin begitu, mau nyari tempat makan, tempat ngopi, kendala kami agak sedikit susah karena masih banyak yang tidur. Masih banyak yang libur. Nah ini di Indomaretnya nih. Koin kopi nggak apa-apa lah ya. Ini aja dah di Point Coffee yang udah jelas, daripada nyari-nyari lagi malah nanti nggak dapet kan. Aduh. Anak aku tadi tidur. Iya, masuk ke portal ini loh, restoran kan? Portal mah itu loh. Ini anak pintar nih ya. Ya, ini anak pintar ini ya. Baru bangun langsung ngoceh-ngoceh nih ya. Iya. Di situ kan ngapain? Iya. Yang. Oh iya, maaf. Aduh, kita ngopi sekaligus istirahat dulu. Oh. Mau update dulu. Sekarang posisi kami udah di daerah Pekalongan. Lagi ngopi di depan hotel apa itu? Teratai ya. Hotel Teratai. Ini ada Indomaret. Ini motor kami kondisinya masih aman terkendali dan baik-baik saja. Nanti video YouTube-nya segera tayang mungkin after kami balik touring. Yang Iya. masih sibuk ngurusin rumah. Cuman aku sibuk dengan dunianya. Iya, nenek itu dia. Kan ada siapa itu? Oke guys, nanti aku update lagi perjalanan kami ke Jawa. Udah? Bismillah. Udah. Guys, ini kami baru mulai jalan lagi dari tempat terakhir peristirahatan kami. Tempat kami ngopi tadi di Indomaret Pekalongan, pas depan Hotel Teratai. Kalau nggak salah sih Hotel Teratai sih tadi aku bacanya. 7,5 jam lagi. Kalau lancar perkiraan sekitar jam 5 sore kami udah nyampe di Tuban. Untuk bensin kemarin dari Jakarta ke Pekalongan habis sekitar 90.000. Di perjalanan aku isi 2 kali. Saat berangkat bensin aku full. Di perjalanan isi 2 kali 30.000 dan 30.000. Untuk motor ini dari kondisi kosong, dari kondisi rest sampai full Pertalite itu sekitar 30.000 kurang lebih. Apa kan? Yes. Ya, kiri. Apa? Masih. Jadi tadi pagi baru isi bensin lagi 30.000. Ya total sampai saat ini udah habis isi bensin sekitar 120. Oke guys, nanti ada yang menarik lagi aku update.
Guys, ini kami masih di daerah Batang, nggak tahu Batang nggak tahu di Kendal ini. Jalurnya oke, mantap. Ya banyak bumpy lah, naik turun bukit. Tapi paling tidak banyak penghijauan, masih banyak hutan lah. Nggak kayak arah sebelum Tegal gitu ke belakang. Dimana kalau Jakarta ke Tegal itu kebanyakan jalurnya agak gersang ya, panas juga karena pas banget di pinggir pantai gitu. Kalau di sini masih lebih enak lah untuk touring kalau menurut aku, karena masih banyak penghijauan jadi memanjakan mata gitu, jadi melihatnya nggak bosen dibandingin jalur dari Jakarta ke Tegal. Wih, cakep tuh pemandangan dari atas. Ini kayaknya anak sama istriku tidur. Sini agak lumayan ramai ya jalannya, tapi nggak macet sih. Sepertinya masih banyak pemudik-pemudik. Guys, kami udah di Kendal, di depan Universitas Selamat Sri di Tugu ya, apa Gapura ya, tuh di depan STIK. Istirahat bentar, aku mau ngeregangin otot dulu karena panas sampai. Tuh ada tulisan selamat datang ya, batas wilayah. Istri aku lagi setting kamera HP untuk foto-foto. Halo saya Anto nak. Dan tadi masih banyak pemudik yang mau ke arah Semarang, baik naik motor ataupun naik mobil. Ya sama kayak kami, bawa barang di belakang sama anak istrinya. Udah tradisi orang Indonesia yang nggak pernah dilupain. Aku baru kali ini juga ngerasain touring di momen di season orang mudik lebaran tahun 2026 ini. Guys, nanti kalau ada yang seru lagi aku update. Aku mau lanjut jalan lagi. Halo Kota Semarang, kami udah di Semarang nih. Nah, bisa dilihat Semarang, masuk pas banget perbatasan nih Kota Semarang. Ini kami mau istirahat, mau makan dulu sama apa? Ya, coba ya. Mau makan dulu sambil sholat zuhur di Kota Semarang. Lagi setting Google Earth. Semarang akhirnya nyampe juga. Untuk menuju ke Kota Tubannya masih sekitar 5 jam lagi.
namun paling kami istirahat nanti sampai setengah 1 atau jam 1 lah paling lama. After Isoma kami lanjut lagi perjalanannya ke Tuban. Wah, kagum saya, ini pusat kota Semarangnya. Ini gedung peninggalan ya, kayak penuh gedung peninggalan Belanda. Macet di pusat kotanya, macet, tapi saya kagum sama tata kotanya, keren ya. Jadi kalau touring masuk ke kota orang tuh gimana gitu. Iya, kita mah Jogja aja, wah kagum banget kan. Mantap Semarang. Semoga warganya tetap selalu menjaga kotanya aman, tentram, bersih. Jadi buat orang-orang yang kayak kami ini touring, nggak bosan gitu masuk ke kota orang. Semarang, pamit lewat ya. Ini mau nyari pom bensin dulu ini. Apa tuh? Oh, ada yang lagi buka. Oke. Baru selesai makan tadi di Burger King di daerah Tumban. Pokoknya di pusat kota Semarang. Ini mau jalan lagi ke Tuban. Sekitar 5 jam. Kiri dulu kayaknya. Semarang macet guys. Panas, macet. Kita belok ke kiri. Apa ya? Ambulan apa itu? Lomba jual apa ya? Lapangan ya yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan selamat di jalan. Guys, sekarang kami udah masuk di daerah Demak. 4 jam lagi nyampe Tuban. Oke, aku istirahat dulu di bawah pohon. Pohon lumayan panas. Anak aku tidur, istri aku tidur. Istirahat sebentar buat yang regangin inilah otot. Apa Zain? Bantu ya Naya.
Oh, nah gitulah kalau bawa anak kecil ya kan. Manja ada aja pokoknya tingkahnya. Oke, aku mau jalan lagi. Tetap semangat biar cepat sampai ke tujuan. Ini jalanan semenjak tadi keluar dari kota Semarang, jalannya berlubang sih enggak, cukup ada gantinya gitu. Banyak jalan yang udah ditambal-tambal. Mungkin itu kali ya dimaksud orang-orang aturan itu udah jelek. Jadi mungkin pas mau lebaran sama pemerintah itu ditambal aja. Alhasil ya lubang yang ditambal itu jadi menjual keluar. Jadi ya motor jadi ganti. Touring naik motor-motor kecil kayak Beat, kayak X-Ride gitu. Termasuk kayak motor aku ya, sayang di dalamnya, sayang di stopnya, sayang di teksturnya. Kebetulan kalau motor aku ini bagian tadi udah aku modif, aku bikin sekitar 4 cm, jadi nggak begitu berasa kakinya. Kasihan yang lagi pemudik atau orang yang touring naik motor-motor kecil, pasti berasa banget itu kayak jalanan jeleknya. Guys, ini udah masuk di daerah Kudus. Sekitar 3,5 jam lagi baru nyampe Kudus. Kita Tuban ya benar-benar. Ini daerah Kudus, kita 3,5 jam lagi baru nyampe Tuban. Ini masuk daerah Kudus. Jalannya makin sore makin rame. Arus lalu lintasnya di Pantura kelihatan makin sore makin rame, guys. Alhamdulillah di perjalanan nggak ada hujan, tapi jam segini pun belum ada hujan. Tapi cuacanya panas terik. Kalau buat aku yang ini lebih baik seperti ini, tidak panas. Sorry, maksudnya tidak hujan. Guys, ini kami masuk Kabupaten Pati ini. Pati izin melintas. Untuk pengendaranya dan penumpangnya alhamdulillah kami masih dikasih kesehatan dan keselamatan selama perjalanan sampai hari ini. Kalau aku lihat guys, SPBU di Jalan Tanjung ini rata-rata motor banget. Jadi mereka tuh bisa maksudnya mereka bisa di mungkin pengendara yang mau
sehingga bisa istirahat nyaman gitu di musolahnya. Kadang ada yang menyediakan fasilitasnya lengkap, kayak ada AC-nya gitu. Beda lah sama SPBU yang bukan di jalan lintas. Bahkan di lintas Sumatera pun SPBU-nya tidak seproper kayak di Jawa. Dulu aku waktu touring pulang kampung 2024 ke Lubuk Linggau, SPBU-nya juga kadang-kadang mandinya jorok, musolanya jorok. Beda sama di Jawa guys, lebih tertata, lebih terawat gitu. Ya walaupun ada sih yang tidak proper gitu, tapi di Jalan Pantura ini umumnya SPBU yang nggak terawat itu jarang sih. Kantor Bulog, harus kita lewat kantor Bulog di daerah Pati. Jadi SPBU di daerah Jawa umumnya di Jalan Pantura sangat layak sekali buat pengendara sepeda motor ataupun mobil untuk dijadikan tempat istirahat. Oh iya, pabrik buah kelinci guys. Ada apa ya? Aku baru tahu pabrik ini gudang garam. Tapi ini apanya ini? Ya. Tapi bukan kantor pusatnya yang. Ini kayak deponya ya. Kayak deponya gitu. Kacang nah. Kita kalau siang berangkat jadi tahu gitu ya. Padahal dulu pulang lewat sini juga. Jadi kelihatan gitu apa yang nggak pernah kita lihat. Kalau dulu kalau kita lewat sini tuh mau ke Semarang ya, Pekalongan lah. Pulang dari Surabaya itu pasti lewat sini kalau nggak sore malam gitu guys. Dan itu posisinya juga kita udah capek gitu. Jadi lihat kiri kanan tuh nggak aware ada apanya gitu. Tuh lambang apa ya, kayak ikon Pati itu ikan. Iya, aku baru keluar dari Kabupaten Pati, melintas di jalan masih kayak ini jalan Pantura sih. Cuman mungkin karena kondisi motor aku barang udah banyak dan penumpangnya ada 3 orang. Ini jalan di sini tuh anginnya kenceng banget. Jadi motor tuh oleng-oleng. Kayak kondisi dimana motor kertas bannya seperti itulah kurang lebih. Jadi untuk kondisi jalan seperti ini dibutuhkan banget skill pengendara dan jangan nafsu gitu intinya, harus pelan. Kalau yang nggak bawa barang banyak aku nggak tahu ya, tapi kalau kondisi motor aku kalau lewat sini selalu begitu oleng. Jadi ya gini lah, kudu pelan-pelan. Ini kondisi yang aku rasain, anginnya datang dari sebelah kiri.
Makasih ya. Guys, baru isi bensin lagi untuk berapa ya ini? Ketiga kali apa kedua ya? Hari ini. Isi ketiga kayaknya. Di daerah Rembang, masih daerah Rembang. Iya. Kayaknya daerah Rembang ini, guys. Tadi anak istri aku di sana mau istirahat dulu lah sembari meregangkan otot. Perjalanan ke Tuban sekitar 2 jam lagi. Mau istirahat dulu sebentar. Yang 27 tadi ya? 28. Ih. Apa nak? Mau istirahat dulu. Istirahat dulu ya. Apa mau istirahat nak? Kenapa? 28 ya? Minum makanan? Bentar ya. Nih kawan. Kawan. Ini kawan. Papa bisa kecil. Hah? Bisa kawan. Papa kawan. Kok Zain nggak pipis nak? Kok aku udah besar. Apa? Papa hidungku udah besar kalau aku udah besar. Baru bangun tidur dia. Sebenarnya ini baru bangun tidur. Jadi baterainya full. Baterainya Jadi ngoceh mulu kalau baterainya full ini. Baterainya full ini anak ngoceh mulu. Gak bisa diam. Nah, Zain ya? Iya. Guys, nonton YouTube ya, Bang. Nonton YouTube apa ya, Bang? Iya. Bilang sini. Anak gak bisa diam. Iya, bilang di sini. Guys, nonton YouTube apa ya, Bang? Itu kaget. Bilang. Ada itu kaget. Ah, katanya anak pintar. Nonton Makin hitam YouTube dia, Papa. Mai. Nonton YouTube Papa ya. Mantap, bilang. Mantap. Mana jari mantapnya mana? Jadi mantap. Hai. Jangan lupa like, Jangan lupa. subscribe. Ya ke situ lah. Jangan lupa like dan subscribe. Woi. Oke guys, kami mau istirahat dulu. Nanti aku lanjut lagi. Guys, ini udah sekitar 20 menit kami jalan dari tempat terakhir kami istirahat di pom bensin tadi. Ini kami masuk kota Rembang ya. Iya, kota Rembang ini. Masuk kotanya. Lumayan ramai guys di sini daerahnya. Bang, izin lewat ya. Enak, aku lagi full baterainya. Habis bangun tidur, malam nggak bisa diam, ngoceh mulu. Biasanya lagi gini udah. Kalau sore bawa anak kecil, ya salah satunya jadi menghibur kita juga.
waktu ya 18.00, jarak ke Tuban sekitar 1 jam 32 menit lagi. Bisa dilihat nih. Ya, kelilipan yang kelilipan. Yuk. Kita beli air minum dulu ya. Minum kita habis kan? Lagi ya? Buat. Ada. Yang buka ini ya? Jangan apa loh, hati-hati lo nak, matanya. Banyak ini nih, serangga. Jadi kalau di jalur ini banyak mobil, bus. Ya udahlah, kita sebagai pemotor ngalah aja lah. Kadang mereka yang lawan arah bisa ngambil jalur kita penuh sampai di sini. Ini jalur ini salah satu jalur yang aku paling males tuh ngelaluinnya. Karena ini tuh kadang-kadang pengendara lawan arah bisa ngambil jalur kita. Jadi untuk yang motor disediakan jalur khusus nih, kayak sepertinya ya. Guys, ini sebelah kiri laut ini, cuma karena malam jadi gak kelihatan. Ada yang baru habis ngomel guys. Aduh, karena aku barusan selesai ngomel-ngomel gara-gara tempat makan. Dia pengen tempat makan tadi ada di belakang yang bagus, terus aku jalan terus. Ya udah langsung ngomel dulu. Ada kali 15 menit ngomel. Cerewet banget anakku. Ini lagi nyari tempat makan yang sesuai dengan keinginan dia biar terpuaskan rasa apa yang nggak dia dapat tadi. Ini daerah mana ini ya? Oh, sekitar Bonang ya? Oh. Buat 1 jam 38 menit lagi guys. Ini jalan menuju ke sana benar-benar minim cahaya banget. Apalagi motor aku hanya mengandalkan cahaya motor bawaan aja nih. Alhamdulillah lumayan lah kalau apa namanya dibandingin lampu gelap ya. Ini kan motor ini bawaannya sudah LED ya, lumayan lah kelihatan. Tapi kalau udah ada kendaraan lawan arah yang lampunya terang, udah pasti kalah tuh. Oke guys, kita lanjut lagi. Tapi kalau ada yang momen yang seru, aku akan lagi. Kita dari mana nih sekarang? Bisa nggak ya? Ranggan ya? Pokoknya 1 jam lagi mau ke Tuban. Ada restoran ayam geprek Sai. Tuh. Kami tadi makan malam di sini. Udah selesai. Ini mau berangkat lagi.
Yang itu. Ini yang minum. Ada di sini. Oh, mau. Enak. Oh iya, Kasih makan apinya. saya makan. Mau lanjut lagi. Gak ada yang tinggal ya? Gak ada yang tinggal? Jangan kayak gitu guys. Gitu. Ya guys, kami makan di restoran mulu ya. Ada restoran juga ada yang murah. Ini tadi termasuk murah, kena 68.000 makan bertiga. Di sini termasuk murah. Kalau dirasa ya so lah ya. Kalau buat lidah kami, jadi beda orang juga, mungkin rasanya juga beda. Ini dari sana arah ke Tegal, kami mau arah ke sana nih, ke Tuban. Oh kita lewat kok. Lewat Lewatin alun-alun dulu baru ke apanya? SPBU. Berarti nggak usah ini ya. Ya udah. Biarin aja. Ya udah. Yang mana yang bilangin kan? Enggak. Apa aja kita ngelewatin dulu. Ya udah. Ya. Aduh, baru selesai setting guys, setting GPS. Jangan dingin, masuk angin. Bismillahirrahmanirrahim. Sejam 2 menit lagi mau ke Tuban. Ya berarti Pak. Pak. Aduh. Enak. Baterainya lagi penuh guys. Nuh, anaknya baterainya. Ya, baterai anaknya lagi 100. Bapak mamanya tinggal 10, tinggal 20%. Jawab sama dia. Emang burung beo kan? Iya. Matanya tutup nak, banyak debu sayang. Semangat, semangat. 1 jam lagi. Kondisi jalannya minim pencahayaan, jadi jarak lampu jalannya dari satu ke satu yang lagi jaraknya lumayan jauh. Kayak ini nih, nanti ada ini ada lampu jalan, nanti berapa kilometer, berapa meter lampu jalannya nggak ada. Ya mirip-mirip kayak kami waktu lintas Sumatera itu juga. Ini sekarang jam 8:30 malam guys.
Itu prediksi kami nyampe sekitar jam 11 malam sampai Tuban. Guys, ini kami udah masuk Tuban. Ini pantainya ini. Ini apa ini? Apa ini ya? Tuban Abrama. Cakep juga ya. Oh, ada kafe gitu-gitu yang. Ya. Wah, keren. Berarti aku selama ini nggak pernah lewat Tuban nih. Ini benar-benar pinggir yang. Apa? Selama ini kami hanya ngikutin Google Map. Ya udah, kemana Google Map ngarahin ya udah kami ikutin gitu. Baru ini kami rasain masuk kota Tuban dan keren. Udah keburu masuk angin nih. Tapi ini kan pop mie gitu-gitu ya. Wah, keren-keren. Ini sekitar 8 menit lagi kami menuju tempat rest area tujuan kami. Tempatnya nggak tahu di sana tuh kayak apa. Mudah-mudahan sih bersih. Yuk kita lanjut, nanti kita lihat ketika udah sampai di sana. Guys, ini kami udah di posko pelayanannya, lebih tepatnya di alun-alunnya sini. Mau nanya, bisa nggak nginap di sini ya? Tangan. Hah? Coba tanya dulu yang. Pak, boleh numpang nginep nggak di sini? Ya, aku maksudnya gini loh yang. Kita nggak tahu nih, bisa apa. Maksud aku, kamu turun, nanya gitu loh yang. Karena kalau turun semuanya riuh, ngerti nggak? Gak apa-apa, bapaknya kan di dalam tuh. Pak, mohon maaf Pak. Di sini boleh numpang nginep ya? Soalnya VIP room itu Bayar. Mana ya? gitu. Ya nggak apa-apa. Jadi selama di Ya makanya kita tanya apa mandi nih. Itu kan masjid raya tuh. ini toilet. Hah? Ini mobilnya toilet. Wah enggak lah yang. Kan. Berarti dia nggak ada kamar. Coba tanya dulu. Kalau apa nginep di masjid rayanya aja ya kan? Nak, ikutin bapaknya. Sini nggak? Sini pegang tangan papa. Guys, akhirnya kami dibantu sama Pak Polisi di sini. Nginap di pos pelayanan di kota Tuban di alun-alun ya. Di pos pelayanannya untuk malam ini. Jadi kami nginap dulu di pos pelayanan. Terima kasih buat Bapak Polisi Kota Tuban sudah membantu kami memberikan penginapan. Anak aku aja sampai senang banget nih. Senang nggak Jain? Senang.
Terima kasih buat Pak Polisi. Sangat membantu kami lah buat para peturing. Sudah Pak? Tuh, bapaknya sampai ngantarin kami ke toilet untuk mandi sebelum tidur. Halo. Oke, vlog dari Tegal ke Tuban sampai di sini dulu. Besok aku lanjut lagi. Bye bye. Guys, kami udah lagi di Tuban nih. Nginap di pos pelayanan mudik di Tuban. Tadi sih awalnya iseng, pernah aku lihat postingan orang gitu ya. Mereka numpang nginap di pos pelayanan mudik. Nah, jadi aku tadi coba-coba, mana tahu dikasih. Alhamdulillah dikasih. Jadi di alun-alun kota Tuban tuh ada pos pelayanan dekat Masjid Agung Tuban juga. Kita mau Jadi tadi kita nanya, Pak boleh nggak izin nginep di sini? Wah, dibolehin guys, dibolehin. Dan alhamdulillah bapak polisinya baik banget, ramah banget. Kita dikasih makan, kasih kopi. Padahal kita nggak expect, cuma dikasih tempat tinggal aja. Hah? Pria. Berarti aku Oh iya, padahal kasih tempat tidur aja kita udah syukur banget. Ini mau mengkodok sholat dulu, nanti kita sambung lagi. Oke, bye.